Seperti biasa yang terhormat Bapak para Bupati, bahwa saya mendampingi coaching ini dalam rangka untuk mendiskusikan apa yang akan dibuat pada saat laporan rencana aksi yang dibuat oleh Bapak Ibu Kepala Daerah dengan timnya, di tim efektif lah ya, kalau istilah PKA PKP, tim efektifnya. Jadi nanti tinggal berharap nanti pada saatnya para bupati mempresentasikan, tinggal menyampaikan apa yang kita diskusikan hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang luar biasa, jika ada yang mau bertanya atau yang mau di-sharingkan, silakan. Mungkin ada masalah-masalah apa yang mungkin jadi pertanyaan, insya Allah nanti saya akan respon. Silakan Bapak Ibu. Ya, yang sering jadi pertanyaan adalah Bapak Ibu, yang saya sampaikan bahwa yang Bapak Ibu lakukan dalam laporan rencana aksi adalah bukan membuat program atau kegiatan atau subkegiatan yang baru, tetapi program kegiatan atau subkegiatan yang sudah ditentukan atau dikondisikan oleh di daerah Bapak Ibu masing-masing. Cuman kita mengkompilasi semua kegiatan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang namanya rencana, boleh kita punya rencana, tapi nanti pada saat pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan ada perubahan, ya, entah perubahan lebih baik atau pengurangan atau penambahan, itu tergantung situasi kondisi yang terjadi di tempat Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan, dan hanya yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia di masing-masing OPD gitu. Dan diharapkan, sekali lagi saya mengulangi, bahwa apapun yang kita rencanakan aksi ke depan tidak hanya seperti mungkin ada beberapa daerah lain yang tidak hanya membanggakan hasil opini WTP gitu, wajar tanpa pengecualian, tapi bagaimana hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat di mana Bapak Ibu berada gitu, masyarakat, sehingga benefitnya dan impact-nya tercapai. Itu Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa kita diskusikan, dan karena keterbatasan waktu hanya sejam, saya persilakan sekarang Bapak Ibu jika ingin berkenan sharing atau bertanya ataupun apapun, silakan, saya persilakan Bapak Ibu. Mungkin saya panggil satu-satu. Mungkin dari tim Lebong, tim Bupati Lebong, atau mungkin Pak Bupati Gunung Kidul, dipersilakan Pak. Sudah terlihat, sudah. Silakan Pak. Selamat siang Mas. Selamat siang Bapak. Ya, saya kan sedikit menyampaikan saja. Ini Ya, siap Pak. pengalaman yang kita dapatkan di lapangan. Ini tentang the right mind and the right place. Jadi penempatan seseorang pada jabatan. Betul. Ya, penempatan seseorang pada jabatan, saya melihat, karena saya juga baru Mas ya, dari 4 bulan ini, kelihatannya untuk melihat secara profesional itu masih belum. Nah, biasanya di dalam penempatan jabatan itu kan sesuai dengan skill, katakanlah seperti itu. Tetapi yang kita hadapi saat sekarang di lapangan kadang-kadang juga tidak sesuai dengan keahliannya di dalam penempatan. Ini seperti apa Mas? Padahal kalau kita melihat di luar sana, biasanya setiap orang itu kan memiliki kualifikasi masing-masing. Betul Pak. Mungkin ada tipe staf, ada tipe lapangan, betul, ada tipe dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bagaimana cara menempatkan? Sedangkan kita diharapkan di dalam pengembangan SDM kita itu harus profesional. Itu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bupati, yang terhormat Pak Bupati Gunung Kidul. Saya mencoba merespon berdasarkan pengalaman saya atau pengalaman orang lain yang bercerita kepada saya, Pak. Ini alhamdulillah rezeki kita bisa berdiskusi, bahwa memang benar Pak Bupati, kita mudah-mudahan Bapak ke depan menempatkan the right man and the right place, apalagi 6 bulan ke depan Bapak Ibu bisa melantik ya beberapa posisi yang menentukan ke depan, apalagi open bidding. Oke. Jadi memang ada ilmu sumber daya manusia, ada yang namanya tipe atau karakter manusia, ada 4 Pak. Ada dominan, influence, steadiness, dan compliant. DISC. Mungkin nanti Bapak bisa sedikit membaca di YouTube, bukan di YouTube, di Google tentang DISC. DISC, dominan, influence, steadiness, compliant. Dan itu ada alat ukurnya Pak. Alat ukurnya.
yang saya bermimpi mudah-mudahan di BKD, BPK SDM ya, BPK SDM, mudah-mudahan nanti ke depan, beberapa waktu ke depan bisa memiliki seluruh karakter ASN yang dites tools-nya. Sehingga nanti yang terhormat Bapak Bupati mau menempatkan siapapun dimanapun, yang jadi pimpinan satkernya itu tahu semua karakter anak buahnya. Karena sehingga beliau tahu cara berkomunikasinya. Jadi jangan disamakan cara komunikasinya, seperti Bapak bilang kan ada yang orang yang bekerja maksimal kalau dengerin musik, ada orang yang bekerja maksimal di rumah, ada orang yang bekerja maksimal mungkin di keramaian untuk kesepian. Nah, itu beda-beda. Sehingga saya selalu mengingatkan kalau saya mengajarkan di Klatim di Klatim 2, Klatim 3 dan 4 bahwa sebagai leader sebenarnya cukup bagaimana memanage supaya mereka mengerjakan sesuatu, menerapkan seperti coach, Pak, metode coach. Jadi saya berpikir juga metode coach juga bagus untuk diterapkan untuk para pimpinan di daerah Bapak gitu. Coach itu memberikan metode supaya akhirnya timnya itu mengerjakan di waktu yang pas sudah ditentukan. Jadi ada 1I, 5W, 5H. 1H-nya tepat, Pak, gitu. Informasinya, what-nya, where, when, who, why, whose, atau how. Kemudian semua pimpinan di sana, level pimpinan terserah, punya sertifikat coach gitu. Sehingga mereka bisa mendampingi para anak buahnya. Tidak hanya paham teknis, karena yang namanya kompetensi di birokrasi kan ada 3. Mungkin ada 4 ditambah. 1 adalah kompetensi manajerial, 1 kompetensi teknis, 1 sosial kultural, 1 kompetensi pemerintahan mungkin tambahannya ya, Pak, pemerintahan. Karena tidak semuanya mungkin paham tentang secara holistik tentang pemerintahan. Ada yang baru beradaptasi, mungkin baru pindah di birokrasi. Kemudian, nah yang idealnya di lapangan, mudah-mudahan nanti kepala daerah, Pak Bupati, membuat surat keputusan atau surat persyaratan siapapun yang mengikuti diklat setelah untuk mendapatkan sertifikat harus menyerahkan eviden atau video beliau peserta transfer knowledge kepada temannya yang tidak ikut diklat. Itu yang belum dilakukan banyak daerah. Saya yakinkan itu. Jadi ilmunya tidak stop di peserta yang mendapatkan ilmu di diklat, tapi tertransfer kepada teman-teman yang tidak ikut diklat. Mudah-mudahan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat harus mengirimkan video minimal berapa menit tentang materi yang disampaikan. Itu 1. Sehingga nanti ada prinsip seperti member get member kayak multi level marketing, Pak, mohon izin, ya kan, 1 orang mengajarkan 5 orang minimal di SKPD-nya masing-masing. Nah, itu juga akan mengejar yang namanya persyaratan yang tertera di pusat bahwa minimal ASN berhak untuk mendapatkan 20 JP per tahun. Sedangkan tidak seluruh daerah bisa menganggarkan 20 JP untuk seluruh ASN per tahun karena keterbatasan anggaran. Artinya kita cari metode lain supaya minimal walaupun tidak dianggarkan, mereka mendapatkan hak tersebut 20 JP. 20 JP itu 20 kali 45 menit. Atau enggak kalau kita hitung hari, 2 hari lah maksimal, Pak Bupati. Nah, jadi setiap orang yang ikut diklat yang dianggarkan wajib transfer knowledge supaya yang tidak dianggarkan juga dapat JP-nya gitu. Dan apalagi ke depan rencana kita akan menjadi fungsional semua mayoritas ya, Pak, ya, kecuali eselon 2-nya. Nah, kedua yang saya khawatirkan juga nih Pak Bupati dan tim-tim seluruhnya bahwa ini apa ya? Ini kacamata saya, mohon izin Pak Bupati. Banyak sekali pejabat fungsional kalau ngikut diklat tuh hanya mengejar sertifikat untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Itu menyedihkan. Padahal masyarakat nggak butuh itu, Pak. Ya kan? Jadi banyak sekali kalau saya jadi narasumber di webinar pesertanya ratusan, itu yang ikut diklat kok kebanyakan yang fungsional berebut supaya dapat sertifikat untuk naik pangkat. Nah, itu juga mungkin bisa bagaimana solusinya supaya setiap orang yang ikut diklat tidak hanya berharap sertifikatnya, tapi memberikan ilmu manfaat kepada orang lain. Itu mungkin Pak Bupati yang mungkin kita bisa solusinya salah satunya ya. Jadi bagaimana mentransfer knowledge kepada orang yang tidak ikut diklat. Itu Pak Bupati mungkin. Ya, terima kasih Pak Bupati. Ada lagi mungkin dari
daerah lain, Bapak, Ibu? Dari kelompok Bupati Ponorogo, dipersilakan Bapak yang luar biasa sudah berkumpul. Prof, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum jadi prof, Pak, tapi saya juga nggak mau jadi prof. Saya Denny aja, coach aja, coach. Ya, silakan. Saya melihat kelas bicaranya materi sudah sama dengan Prof lah. Masya Allah, amin, amin, amin. Terima kasih. Salam kenal Prof, saya Sugiri Sanjoko, kebetulan Bupati Ponorogo ini bersama tim efektif untuk terus menyusun laporan yang akan saya paparkan. Memang banyak. Siap. Ini beberapa kebutuhan yang saya belum tahu karena saya baru kali ini jadi bupati sehingga siap, Bapak. Didampingi tim. Kami melihat ada keuntungan yang luar biasa. Kami punya SDM di usia produktif cukup tinggi di atas 2.000. Jadi saya masih luar biasa ini. Tinggal kemudian rencana aksi kami susun sesuai dengan yang kami butuhkan kelak sehingga pas lah mudah-mudahan itu. Amin. Itu barangkali perkenalan kami. Prof, siap. terima kasih waktunya dan mohon bimbingan terus sampai selesai. Bukan bimbingan Pak, diskusi Pak. Aduh, nggak sopan saya membimbing tim Bapak yang luar biasa. Saya diskusi saja, karena saya yakin Bapak Ibu Bupati dan tim-tim efektif yang lain punya pengalaman yang luar biasa. Tapi saya juga yakin ada pengalaman saya mungkin yang tidak dialami gitu. Jadi kita sharing. Jadi saya bukan membimbing. Saya juga pengen dibimbing jadi Bupati Pak. Iya kan? Tapi harus pensiun dini, Aduh. Jadi memang banyak sekali usia produktif di setiap daerah. Ya, yang jadi masalah bagaimana para pimpinan mengawasi supaya tidak sama-sama bekerja, tapi sama-sama bekerja sama gitu. Kalau sama-sama bekerja tujuannya nggak ke visi misi kepala daerah kan bahaya. Sama-sama kerja tapi nggak bersinergi, tidak terintegrasi. Itu yang harus diperhatikan Pak. Itu yang mungkin salah satu yang saya sampaikan tadi ke Bupati Gunung Kidul bahwa supaya kita terintegrasi dan bersinergi ya setiap peserta yang ikut diklat wajib, tidak harus lagi, wajib. Selain sholat juga wajib mempresentasikan hasil ilmunya yang didapat selama seminggu atau beberapa minggu di tempat diklat kepada teman-temannya di SKPD masing-masing minimal 2 orang atau minimal 5 orang. Jadi Bapak Kepala Daerah juga mungkin mengingatkan kepala OPD-nya, satkernya atau pengguna anggarannya supaya bahwa semua anak buah beliau harus presentasi. Jadi pada saat ikut diklat nggak ada yang namanya tidur, ya kan, nitip absen, tidak seperti dulu kan. Itu yang maksudnya sekali lagi yang dimaksud Pak Jokowi revolusi mental sebenarnya. Jadi diharuskan meluangkan 1 hari atau 2 hari presentasi. Tapi persyaratannya mungkin jangan banyak-banyak tanya gitu, mempresentasikan saja itu. Apalagi kalau bentuk video dan juga mungkin nanti pada saat ada kegiatan webinar atau seminar virtual, setiap ada yang diadakan oleh BKPSDM, direkam seperti ini, rekamannya nanti diedit oleh tim IT-nya, setelah itu diupload di YouTube BKPSDM, kemudian di-share ke seluruh peserta yang luar biasa. Itu salah satu mungkin cara untuk memperkuat apa yang sudah ada di daerah masing-masing. Sekali lagi juga saya ingatkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana Bapak-bapak atau Bapak Bupati semua supaya aman ke depan, supaya tidak ada mengalami yang namanya penggantian kerugian negara, itu yang sering sensitif ya, sesuai peraturan BPK nomor 3 tahun 2007, kerugian negara. Nah, yang teknis-teknis ini harus dipertajam Pak, mohon izin. Yang teknis-teknis ini yang dipertajam. Yang teknis ini salah satunya saya ingatkan kembali, mungkin saya ulang-ulang lagi, adalah tentang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ternyata masih ada beberapa ASN yang mungkin belum pernah mendapatkan ilmu itu, tapi kalau bagian perencanaan saya yakin sudah, bagian keuangan saya yakin sudah. Karena saya lihat zaman dulu beberapa tahun yang lalu sepertinya Indonesia tuh yang dibuat pintar hanya bagian perencanaan dan bagian keuangan gitu. Mohon maaf ya saya berani ngomong begitu, karena sebelum saya pindah ke bagian perencanaan saya masih blank tentang secara holistik gitu Pak. Tapi pada saat saya jadi Kasubag perencanaan, saya di bagian keuangan, oh inilah birokrasi siklus pengelolaan keuangan daerah. Itu juga penting.
Ya, siklus pengelolaan daerah kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penatausahaan, ada pertanggungjawaban, ada pemeriksaan. Nah, itu ternyata tidak semua ASN paham, Pak. Nah, yang di dalam perencanaan ada diklat yang namanya diklat teknis perencanaan pembangunan daerah. Bisa ada RPJMD, bisa Renstra. Itu berkiblat di Permendagri 86 tahun 2017. Kemudian ada pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu tidak hanya keuangan secara keseluruhan, tapi ada pilah-pilah, ada cash basis, ada accrual basis. Dan di dalamnya pasti seluruhnya dalam rangka mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban ke depan. Ketiga adalah pengelolaan barang milik daerah. Nah, 3 ini penting, Pak. Perencanaan, pengelolaan barang keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah. Nah, itu ternyata, mohon maaf Pak, ini saya bisa meyakinkan mayoritas ya, meyakinkan mayoritas nih. Bukan di daerah Bapak Ibu ya, di daerah lain lah saya bilang. Masih banyak ASN yang tidak bisa membedakan, ya, masih banyak ASN ya, bukan Bapak Ibu di sini bukan, karena udah pada senior. Masih banyak ASN yang tidak bisa membedakan apa tugas PA, KPA, apa tugas PPK, SKPD, apa tugas PPK unit SKPD, apa tugas PPTK, apa tugas bendahara penerimaan pembantu, penerimaan bendahara pengeluaran pembantu. Nah, itu masih banyak yang belum paham itu. Nah, kalau yang teknis-teknis itu masing-masing bergantian didiklatkan dan bergantian men-sharing ilmunya dari hasil diklat, saya yakin nanti Bapak Ibu ke depan, Bapak Ibu Bupati ke depan aman terkendali. Karena itu yang materi-materi itu yang biasa diperiksa oleh BPK. Gitu, Pak. Jadi sama-sama mengingatkan, saling menguatkan, trust, no blame others, solution oriented kalau saya sampaikan. Jadi saling mengingatkan, saling menguatkan. Tidak ada yang salah, tapi bagaimana solusinya gitu. Supaya makin luar biasa. Ingat, input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Impact-nya adalah visi misi kepala daerah tercapai, janji-janji politik kepala daerah. Benefitnya adalah masyarakat mendapatkan pelayanan, ya, bukan masyarakat mendapatkan opini WTP. Mohon maaf ya, saya menempatkan diri sebagai masyarakat. Masyarakat bukan mengharapkan opini WTP, tapi masyarakat mendapatkan pelayanan. Karena outcome-nya, apa yang didapat dari diklat tertransfer kepada teman-teman dan dipraktekkan di lapangan. Output-nya adalah laporan pertanggungjawaban, absen, boarding pass, foto-foto, itu outputnya Pak. Prosesnya hadir dalam kegiatan. Inputnya surat tugas dan anggaran. Itu salah satunya urutannya. Tapi mudah-mudahan semuanya, kemarin saya sempat juga ya, saya nggak sebutin daerahnya, saya kepala BPKAD-nya dengan luar biasa bilang, alhamdulillah daerah kami WTP mendapatkan 7 kali berturut-turut. Ya. Tapi kan saya nggak nanya masyarakat ya. Kerasa nggak manfaatnya pelayanannya? Itu Pak, itu yang mungkin bisa saya ingatkan ke semua kepala daerah atau rekan-rekan yang luar biasa di daerah. Itu Bapak, terima kasih Bapak Bupati Ponorogo. Mohon maaf saya agak panjang. Apa kabar protokol Pemda Lebong? Siap Pak Kabak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Lebong tuh di Bengkulu Pak ya? Di Bengkulu itu Coach. Kebetulan 2003 pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Coach. Oh iya, siap. Alhamdulillah sekarang sudah Bupati yang ke-3. Ya, siap. Untuk kepemimpinan kita di Kabupaten Lebong. Siap. Nah, izin Coach, selagi ngobrol bareng, kalau mungkin permasalahan ini juga hampir sama juga dengan kabupaten lain. Ya, siap, Pak. Di kita ini di 2003 ini kan kalau membicarakan SDM berarti kita membicarakan motor dari birokrasi nih Coach. Betul. Nah, permasalahan di kita ini menjadi indikator, apakah nantinya ini menjadi indikator bagi pimpinan kita. Kebetulan pimpinan kita lagi melayat tempat orang meninggal Coach, jadi mohon izin dulu dia. Tidak apa-apa, Pak. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapati hari ini kami komunikasi ke pimpinan. Siap. Kebetulan Kabak Apem Pak Subhat ngikutin juga nih Coach dari Siap. Lebong. Siap. Insya Allah kita sama-sama juga komunikasi pimpinan, termasuk materi-materi yang Coach sampaikan yang kedua kali untuk pertemuan kita ya Coach. Ya, siap. Nah, di kita ini setiap tahun CPNS itu tetap Coach. Cuman alhamdulillah dengan
solidnya motor kita ini, alhamdulillah kita di Lebong untuk WTP kita masih bertahan berturut-turut 5 kali. Kemudian untuk penilaian-penilaian lain, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti, tidak malu-maluin dengan daerah-daerah lain. Nah, yang menjadi permasalahan kita, terkadang di daerah ini, Coach, untuk pegawainya, itu kan dengan aturan-aturan pemerintah pusat, itu dengan dibukanya CPNS untuk umum. Nah, menjadi permasalahan daerah menurut saya, Cut, kalau nantinya kawan-kawan dibuka secara umum keluar daerah, jadi kami daerah kecil ini sebagai singgahan untuk mencari NIP saja, Coach. Itu yang menjadi indikator-indikatornya. Siap. Jadi mungkin dalam sharing ini juga melalui juga kan di kementerian bisa disampaikan ke kawan-kawan kementerian permasalahan-permasalahan daerah yang ada. Kalaupun bisa dibuka ruang untuk daerah sendiri membangun, apalagi putra-putri daerah sendiri untuk membangun daerah, insya Allah motor-motor penggerak ini akan tetap terus di daerah. Nah, indikator ini juga akan mempengaruhi juga 5 tahun ataukah seterusnya motor-motor penggerak di dalam birokrasi ini. Apakah ini menjadi permasalahan juga nantinya atau gimana, Coach? Jadi mohon arahan, Coach. Siap. Terima kasih Pak Kabak. Saya mencoba untuk merespon. Jadi saya sharing lagi pengalaman saya. Dan saya lihat, saya kemudian dekat juga dengan Kepala BKPSDM-nya. Beliau bilang, kami merekrut PNS yang dari luar daerah atau yang bukan putra daerah, ada persyaratan khusus. Atau mungkin diperlakukan sama dengan putra daerah. Sama persyaratan. Persyaratannya adalah yang diterima jadi PNS di daerah Bapak masing-masing harus mengabdi minimal 5 tahun ke depan, tidak boleh pindah, atau 10 tahun nggak apa-apa. Ada persyaratan disebutkan sehingga mereka yang daftar benar-benar untuk membangun Lebong gitu Pak, gitu kan. Sehingga siapapun mau orang asli, orang luar nggak apa-apa. Kalau bisa dicampur Pak antara orang asli sama orang luar supaya kita makin kuat gitu. Karena kadang-kadang ada istilah yang tidak terpikirkan oleh kita, terpikirkan oleh orang lain, atau sebaliknya saling menguatkan kan sama-sama Indonesia. Jadi itu Pak. Terus kalau misalnya ada yang ikut seleksi beasiswa S2, ditambah lagi Pak. Syaratnya untuk dapat beasiswa setelah lulus harus mengabdi 10 tahun ke depan. Itu. Jadi memang benar-benar orang yang mau mengembangkan Lebong gitu, Pak. Kalau misalnya kalau melanggar ada sanksi, sebutkan aja sanksinya apapun. Jadi benar-benar orang pilihan yang datang ke sana. Orang pilihan maksudnya orang yang benar-benar komitmen untuk mengabdi di Lebong, orang pilihan memang benar-benar pengen mengembangkan Lebong dan lain sebagainya, dan orang yang tidak hanya transit di sana, Pak. Itu yang bisa dilakukan. Jadi persyaratan dari awal di sisi, jadi kebijakan pusat juga kan bisa ada yang namanya diskresi yang bisa dilakukan oleh daerah selagi ada argumennya. Yang penting komunikasi dengan provinsi gitu kan. Karena kan Lebong kan kabupaten, ke provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi diinformasikan persyaratannya. Dan saya rasa persyaratan itu tergantung usernya Pak ya. Jadi pada saat seleksi, pendaftaran seleksi sudah dituliskan itu syarat-syaratnya. Contoh gini Pak, sebenarnya seleksi open bidding itu tidak ada kepastian baku dari pusat harus minimal 4B, 4C, nggak ada kan. Tapi memang karena memang harus selektif, tidak terlalu banyak untuk yang daftar, jadi dipilih orang-orangnya dan komitmen. Dan ada sanksinya kalau misalnya melanggar. Itu mungkin Pak bisa ditambahkan ke Lebong. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ada peraturan dari pusat, tapi karena tidak bisa diterapkan di daerah, Bapak Ibu tidak berani untuk memberikan ide-ide, karena yang di pusat kan general Pak ya, kayak ada kan setiap tahun ada yang namanya Permendagri tentang pedum APBD misalnya kan, diserahkan ke seluruh daerah. Nah, di situ di daerah bikin Perda APBD kan, disesuaikan situasi kondisi masing-masing. Setelah itu juga di pusat juga ada nama Permendagri nomor 77 tahun 2020 misalnya tentang pengelolaan keuangan daerah. Ada juga Permendagri 64 tentang standar akuntansi pemerintah SAP. Di situ di daerah ada yang namanya Perda
Perkada, peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, itu artinya ada diskresi di situ selama bisa atau tidak mengganggu pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan bisa berargumentasi dan diterima oleh provinsi atau pusat, aman terkendali Pak Kabak gitu. Gitu Pak Kabak. Jadi ingat nih, Pak Kabak ngomong gitu saya jadi ingat. Ternyata Bapak Ibu perlu juga diingatkan, ternyata masih banyak juga ASN yang mungkin tidak paham tentang legal drafting. Termasuk dulu saya awalnya tidak paham, tapi sekarang sedikit paham. Legal drafting. Kenapa harus paham legal drafting? Karena yang namanya birokrasi itu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hanya di pusat, karena di pusat hanya undang-undang, PP, Perpu atau Permen di pusat. Tapi Perda dan Perkada ternyata ada juga ASN di daerah yang belum atau tidak membaca Perda atau Perkada. Nah itu, bagaimana caranya supaya Biro Hukum, Badan Hukum di daerah masing-masing secara efektif dan efisien men-share semua peraturan yang berlaku Perda atau Perkada kepada ASN, seluruh ASN, bahkan mungkin masyarakat. Nah itu yang harus diharapkan, bukan harus, yang diharapkan oleh saya sebagai masyarakat Lebong, misalnya masyarakat Gunung Kidul dan masyarakat daerah lain, ya minimal tahu, oh ini peraturan berlaku. Ternyata pada saat saya ngajar pengelolaan keuangan daerah, pesertanya dari PPK, Pejabat Penata Usaha Keuangan, beliau juga nggak paham. Saya belum pernah baca Pak peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah itu kan sedih juga Pak. Ya, jadi nanti yang terhormat Bapak Bupati juga harus benar-benar memilih the right man in the right place. Walaupun mungkin orangnya belum the right, tapi menjadi right Pak gitu. Ya kan minimal karakternya dulu yang bagus. Lama-lama nanti diasah, akhirnya dia paham apa yang dilakukan, apa tusinya. Yang penting saling mengingatkan, saling menguatkan. Itu mungkin Pak Kabak dari Kabupaten Lebong. Makasih Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain. Waktu masih setengah jam lagi. Izin Pak. Siap, Pak Subhan. Dari mana Pak Subhan? Dari Kabak Pemerintah Lebong, Pak. Oh, ya Lebong juga siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Salah satu tim efektif Pak Bupati. Mohon izin diskusi Pak Denny. Ya, siap. Kalau kita lihat di sini terkait dengan renaksi pengembangan sumber daya manusia, lebih dikonsenkan kepada ASN kalau gitu. Tidak juga Pak. Oh, jadi, tidak. Karena kan kepala daerah kan melayani seluruh masyarakat termasuk non ASN. Ya. Nah, jadi mohon izin Pak, kalau kami lihat tadi laporan atau layoutnya konsennya ke ASN, tapi kalau ke ASN sepertinya bagaimana menuju kita terkait dengan indikator kinerja makro, salah satunya IPM. Indeks pembangunan manusia, karena salah satu dari misi Pak Bupati kita bagaimana meningkatkan sumber daya manusia tidak hanya dari sisi ASN saja, tapi dari sisi masyarakat. Nah, mohon izin Pak, mohon izin diskusi. Nah, bagaimana ini Pak? Kita kan di Pemda untuk di kabupaten sudah ada pembagian kewenangan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terakhir itu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 itu tentang pemerintahan daerah. Ada beberapa karakteristik di Kabupaten Lebong yang memiliki potensi SDA seperti pertambangan itu Pak. Betul. Siap. Nah, pertambangan. Dan salah satu nyumbang PDRB di Kabupaten Lebong. Betul. Nah, untuk SDM-nya juga banyak penambang-penambang yang SDM yang bekerja di penambang tidak hanya di sektor pertanian, walaupun sektor pertanian di Kabupaten Lebong merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Lebong. Namun pertambangan juga merupakan salah satu pendukung. Nah, mohon izin Pak. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, implikasinya terputus Pak. Kewenangan untuk urusan pertambangan itu sudah dengan pemerintah provinsi, sehingga
kegiatan-kegiatan penambangan yang ada di Kabupaten Lebong itu menjadi ilegal. Ya. Nah, jadi mohon izin Pak, terkait dengan sinergi atau pencapaian visi misi Pak Bupati kita terkait dengan ini sangat menarik sekali terkait dengan coaching kita terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Artinya korelasinya terkait dengan IPM. Nah, mohon izin, bagaimana ini Pak tindak lanjutnya? Di sisi kami dari kabupaten, sedangkan itu sudah kewenangan provinsi dan pusat. Jadi bagaimana tindak lanjut terkait dengan permasalahan ini? Mohon izin diskusi Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak Subhan. Saya coba merespon nih ya. Waduh, luar biasa. Saya pertanyaannya kayak bertanya ke menteri ini Pak. Oke, terima kasih saya respon. Jadi memang rencananya Bapak Ibu Bupati dan tim nanti Pak Bupati menyampaikan rencana aksi itu bukan untuk kita nilai, kita hanya untuk menampung saja. Nanti tidak menutup kemungkinan akan kami sampaikan juga ke provinsi apa yang direncanakan oleh Bapak Ibu gitu, biar nanti bisa bersinergi gitu Pak. Satu itu. Kedua, kepala daerah itu untuk meningkatkan IPM tidak hanya dari sisi ASN tapi seluruh masyarakat. Jadi masyarakat misalnya contoh simpel saja, siapa saja masyarakat yang harus ditingkat, tapi tidak harus menggunakan anggaran Pak. Ada yang menggunakan anggaran, ada yang tidak, silakan. Tapi bagaimana yang kita lakukan untuk dalam rangka pengembangan sumber daya manusia itu semuanya tersistem, terstruktur, terarah, terukur dan termudah. Gitu kan, berarti kan di sana banyak penambangan, berarti Bapak Ibu mungkin di Lebong lebih ketat lagi atau ditingkatkan lagi, lebih intensif lagi di dinas perindustrian atau perdagangan dan perindustrian. Nah itu kan berarti di situ mungkin di OPD itulah ditingkatkan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mengolah sumber daya alamnya dan lain-lain sebagainya, bagaimana proses supply chain-nya, ya kayak gitu kan sepele Pak, tapi penting. Nah itu juga diajarkan. Kedua, atau contoh lagi masyarakat misalnya. Tidak menutup kemungkinan masyarakat yang sekarang mungkin tidak jadi apa-apa, suatu saat jadi apa-apa. Jadi misalnya jadi anggota dewan. Itu Pak ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi misalnya dalam rangka diklat ASN, didiklatkan ASN-nya tentang perencanaan pembangunan daerah. Di situ tentang Permendagri 86 tahun 2017 misalnya. Di sana ada di dalamnya musrenbang, ada musrenbang desa, kelurahan, kecamatan dan OPD dan daerah, ya kan? Itu juga diberi pemahaman sehingga nanti siapa tahu mereka bisa jadi mitra kita di legislatif, tidak dari nol lagi belajarnya. Jadi kan bisa jadi ke depan lebih kuat lagi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi skala prioritas saja dulu. Jadi skala prioritas dulu. Jadi apa yang bisa Bapak usulkan untuk rencana aksi nanti disampaikan kepada kita BPSDM Kemendagri di pusat. Nanti mungkin kita rangkum seluruhnya. Nanti kita diskusi dengan provinsi gitu Pak. Jadi memang bertahap. Nah, disitulah nanti ada monefnya kan, kita rencana menganggarkan di pusat monefnya seperti apa, tindak lanjut seperti apa. Nanti juga untuk mungkin ke depan juga akan membuat kebijakan-kebijakan pusat yang mungkin ada perubahan dari kebijakan yang sebelumnya, Pak. Itu perubahan selalu ada. Jadi dulu sekolah di mana, di provinsi, sekarang di kabupaten itu dibolak-balik terus ya, nggak ngerti alasannya apa. Tapi mungkin dalam rangka efektif dan efisien. Nah itu mungkin Pak sedikit respon saya. Mudah-mudahan yang terpenting Bapak Ibu Bupati yang terhormat Bupati hanya menyampaikan rencananya apa, nanti dipresentasikan seperti yang Bapak ceritakan tadi Pak Subhan tadi, keadaan di lapangan seperti ini, sehingga nanti yang mendengar, para pimpinan kami akan mendengar, oh ya dicatat terus diinventarisir, dikompilasi, nanti kemungkinan ada kebijakan yang mungkin ada perubahan untuk perbaikan ke depan, Pak. Mungkin itu Pak Subhan, ya. Jadi sementara sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu karena kepala daerah itu adalah punya masyarakat adalah masyarakat ASN dan non ASN dan masyarakat semua. Jadi berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia tidak hanya ASN tapi semuanya. Tapi bagaimana caranya supaya tersistem, terstruktur cara kerjanya sehingga saling terintegrasi dan bersinergi gitu Pak. Itu Pak Subhan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Mungkin satu lagi boleh Pak? Boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak. Mohon izin Pak, tadi kalau dari sisi masyarakat, ya, nah sekarang dari kita sisi ASN Pak, bagaimana ini Pak terkait dengan sekarang kan sudah dynamic base
artinya sudah berbasis kinerja itu. Betul, betul. Nah, ini bagaimana terkait dengan mensinergikan dengan visi misi bupati, artinya dituangkan dalam RPJMD, dan pasti dalam RPJMD kan ada indikator kinerja utama. Betul. Ya, di dalam indikator kinerja utama, artinya OPD harus mampu menerjemahkan atau cascading dari pohon kinerja dari indikator kinerja utama di masing-masing urusan. Seperti urusan wajib layanan dasar, seperti urusan pendidikan, kemudian urusan perdagangan, bagaimana menerjemahkannya agar satu bisa goalnya ke dalam satu misi. Nah, bisa nggak indikator kinerja utama itu disinergikan dengan sasaran kerja pegawai, Pak? Jadi pencapaian outcome dan output capaian kinerja yang sudah ada target yang ada di dalam RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD itu sudah dapat ukurannya, kemudian bisa dituangkan dalam SKP, sasaran kerja pegawai. Jadi tidak hanya rutinitas saja SKP. Jadi artinya sudah sinergi SKP dengan Renstra OPD. Mohon izin, Pak. Masya Allah, luar biasa nih diskusi ini, kayak diskusi di TV, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak Subhan. Jadi memang pertama, masalah indikator ada yang sudah tertulis, ada yang belum tertulis, ada yang sudah disampaikan di peraturan, ada yang belum. Jadi indikator itu bisa diciptakan juga oleh diri kita sendiri, Pak. Dengan kesepakatan bersama indikatornya apa. Karena kalau kita berharap semuanya dari pusat, nanti pelayanan kepada masyarakat terganggu atau terhambat. Ya. Betul, Pak ya? Jadi kalau indikator yang sudah tertulis biasanya indikator itu ada di SPM, standar pelayanan minimal tuh udah jelas di masing-masing kementerian kan, kementerian yang berhubungan dengan SPM, standar pelayanan minimal, yaitu Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Sosial, kemudian PUPR, Perumahan Rakyat, dan Tramtibum ya, Trantib ya, Trantib, nah 6 nih kalau nggak salah. Nah itu tinggal, nah yang paling penting atau perlu dipertajam ya, bukan diadakan, yang perlu dipertajam menurut saya adalah pada saat diklat teknis perencanaan, Pak, masih banyak masing-masing OPD memaksakan atau menilai bahwa usulan-usulan dia yang paling prioritas. Padahal daerah kan tidak tahu, mungkin prioritas sisi mata beliau OPD masing-masing. Tapi kalau dilihat dari daerah kan TAPD punya kekuasaan, tim anggaran pemerintah daerah. Jadi pada saat itulah semua ASN harus paham secara langsung atau tidak langsung, paham bagaimana menentukan prioritas. Priorities among priority among priorities. Cari yang paling prioritas di antara prioritas. Karena saya pernah sekali, Bapak, mohon maaf, saya jadi narasumber diundang oleh Sekda. Saya sebagai orang pusat itu dikumpulin tuh, TAPD datang, OPD seluruh datang, kepala dinasnya. Wah, pada protes tuh. Wah, Pak, saya capek, Pak, mengusulkan ini, tapi dicoret-coret terus sama TAPD ya. Saya bilang begini, Pak, dicoret sama TAPD bukan berarti Bapak tidak dipikirkan atau tidak dibaca, tetapi kemungkinan ada prioritas yang lebih penting daripada yang Bapak usulkan. Karena kan visi misi kepala daerah kan 5 tahun ke depan. Jadi mungkin tahun ini Bapak dipending dulu, mungkin tahun pada saat APBD perubahan atau APBD berikutnya. Itu yang harus disampaikan. Kedua, jadi masih banyak juga, mohon maaf di daerah lain ya, saya nggak ngomong di daerah Bapak, takutnya salah karena saya belum tahu kan. Ada beberapa di daerah lain tidak bisa memilahkan, tidak paham bahwa apa perbedaan visi, apa perbedaan misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan sampai sub kegiatan. Nah itu ya, cascading yang tadi Pak Subhat bilang ya. Jadi visi itu saya pukul rata nih, Pak. Visi saya pukul rata sama, saya yakin. Dari visi presiden, gubernur, bupati, wali kota sama. Mensejahterakan masyarakat. Kalau sudah mensejahterakan masyarakat, pasti tidak boleh lepas dari SPM. Itu minimal, Pak ya. Standar pelayanan minimal. Yaitu ada dari 6 tadi. Itu. Visinya satu. Kalimatnya terserah apapun. Tapi pasti mensejahterakan masyarakat. Kedua, misi. Visinya satu, misi lebih dari satu. Pasti misi kepala daerah lebih dari satu. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 7. Nggak apa-apa, silakan. Nah, yang jadi masalah, masih banyak OPD di daerah lain memaksakan diri, tusinya harus mencakup semua misi yang ada ditulis oleh kepala daerah. Padahal, kalau kita salah satu OPD mengambil satu misi saja, itu akan menciptakan tujuan lebih dari satu, sasaran lebih dari satu, program lebih dari satu, kegiatan lebih dari satu, sub kegiatan lebih dari satu. Artinya menyasar salah satu
misi yang beririsan dengan TUSI, saya yakin cascading-nya akan lebih tajam, Pak. Jadi jangan memaksakan seluruh OPD mengusulkan program kegiatan mengcover semua misi kepala daerah. Harus tahu juga TUSI-nya. Itu yang jadi masalah, Pak, yang saya lihat. Sehingga masing-masing OPD juga mengusulkan yang prioritas, yang paling prioritas. Misalnya masing-masing bidang atau bagian di OPD ada 5 yang semuanya merasa prioritas. Nah, di antara 5 itu dicari yang paling prioritas di antara 5. Jangan semuanya prioritas karena anggaran terbatas. Yang tahu anggaran keseluruhan ada TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Nah, itulah TAPD harus punya keyakinan, menentukan punya hak prerogatif untuk mencoret atau menunda, bukan mencoret ya, menunda lah, karena terbatasnya anggaran. Nah, kemudian kalau masing-masing OPD sudah tahu urutannya mana yang paling prioritas 1 sampai 5, nanti pada saat ada efisiensi atau penundaan DAU DAK itu bisa otomatis di-cut itu yang paling bawah. Karena yang paling bawah tidak terlalu prioritas. Itulah salah satunya yang memang harus diberi pemahaman teknis gitu. Tidak hanya manajerial. Mohon maaf Pak, Bapak Ibu yang terhormat semuanya, materi tentang manajerial itu di kampus sudah sering disampaikan dan mungkin di umum sudah aman, di YouTube juga ada. Tapi yang masalah teknis ini yang harus lebih diperbanyak menurut saya ya. Karena yang teknis ini berhubungan dengan pemeriksaan dan pelaksanaan di lapangan. Itu mungkin Pak Subhan yang mungkin bisa saya sampaikan. Pak, yang tadi Pak? Yang mana? Jadi kan sudah ada ukurannya di dalam range. Oke. Baik, Pak. Nah, Bapak Ibu ya indikator kinerja. Ya, apakah bisa disinergikan dengan sasaran pegawai? Nah, makanya dalam membentuk proses pengelolaan keuangan, pengelolaan perencanaan semua, itu kan ada prinsip transparan, ya kan? Nah, dengan adanya transparansi itu, saya yakin masing-masing individu di ASN akan membuat SKP sesuai dengan sejalan dengan apa yang sudah ditentukan range atau range-nya masing-masing, Pak. Setiap awal tahun. Idealnya kalau memang kita mau sesuai dengan apa yang kita rencanakan range atau range, di apa ya? Disampaikan semua data-data tentang rencana kita tahun ini atau 5 tahun ke depan, sehingga masing-masing ASN berpikir out of the box, kreatif. Kira-kira apa yang harus gue lakukan supaya beririsan dengan apa yang sudah direncanakan dan sudah ditandatangani oleh eksekutif dan legislatif di Perda APBD-nya. Kan kalau Perda APBD kan isinya sampai program doang, Pak ya. Visi, misi, tujuan, sasaran sampai program, tanda tangan. Kenapa sampai program doang? Supaya nanti kalau ada perubahan di kegiatan dan sub kegiatan tidak harus berhubungan dengan anggota dewan. Jadi gitu. Jadi sekali lagi visinya 1, misi bisa lebih dari 1. Misinya 1, tujuan bisa lebih dari 1. Tujuan 1, sasaran bisa lebih dari 1, sasaran 1, program bisa lebih dari 1, program 1, kegiatan bisa lebih dari 1, kegiatan 1, sub kegiatan lebih dari 1. Artinya masing-masing OPD bisa mengambil salah satu aja yang beririsan dengan TUSI. Insya Allah program kegiatannya akan nyambung dengan apa yang di visi misi kepala daerah yang dimiliki. Gitu Pak ya. Jadi transparan Pak. Itu Pak. Makasih Pak Subhan. Luar biasa ini Pak Subhan. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu jangan khawatir tentang narasi, tapi yang saya khawatir bagaimana implementasi ke depan. Makanya ada evaluasi nanti monitoring. Ya. Cukup Pak Subhan? Siap, terima kasih Pak Subhan. Ada lagi mungkin dari Pemkab Jember, Pak Bupati atau timnya, silakan. Terima kasih Pak. Siap. Mohon izin untuk Bapak Bupati berhalangan hadir Bapak karena saat ini lagi telepon dengan Menko Maritim dan Investasi terkait implementasi PPKM darurat. Kami dari bagian tata pemerintahan beserta Bapeda serta BKPSDM izin menyampaikan permasalahan yang ada di Jember. Memang kondisi Jember 5 tahun terakhir memang kami tidak ada kegiatan apapun terkait pengembangan SDM. Memang kondisi birokrasi 5 tahun kemarin sangat kacau sehingga saat ini dengan Bupati baru kita sedang berbenah. Dan memang perlu saya sampaikan Bapak, kondisi SDM yang ada di Kabupaten Jember khususnya untuk pegawai saat ini memang masih ada yang berlatar belakang SD bahkan SMP kayak gitu. Meskipun
di syarat Permenpan 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana memang syarat pendidikan minimal adalah SMA. Itu yang memang saat ini kondisi nyata di Kabupaten Jember sekitar mungkin 700-an ya Pak. 800 itu kondisi ASN yang tidak memenuhi syarat pendidikan yang ada di Permenpan 41. Yang pertama itu, terus habis itu mungkin dengan adanya keputusan Menpan nomor 998 tahun 2021 tentang standar penyertaan jabatan dan jenis jabatan dalam jabatan administrasi ke jabatan fungsional terkait program penyederhanaan birokrasi, ini memang baru beberapa hari yang lalu turun, dan di situ memang kami agak kesulitan Bapak terkait program penyederhanaan birokrasi ini karena di Kemenpan 998 tahun 2021 itu ada kesesuaian jabatan fungsional untuk provinsi maupun kabupaten. Khususnya untuk urusan perhubungan itu sudah ditentukan nomenklatur Javung untuk seksi yang akan disederhanakan. Yang pertama mungkin ada inspektur keamanan penerbangan, inspektur kelain udaraan pesawat udara, dan inspektur pengoperasian pesawat udara. Namun ketika kita tarik aturan tentang jabatan fungsional ini, saat ini kondisi SDM yang ada di Kabupaten Jember memang tidak ada latar belakang pendidikan yang bisa menduduki jabatan fungsional tersebut. Itu kesulitan kami saat ini seperti itu. Namun saat ini kami juga berterima kasih pada Menpan karena sudah mengeluarkan keputusan Menpan 409 tahun 2021 tentang standar kompetensi jabatan untuk JPT sehingga bisa dipedomani untuk seluruh Indonesia. Meskipun sebenarnya untuk Jember sendiri sebelum adanya Kemenpan kita sudah menyelesaikan SKJ untuk eselon 2 bahkan untuk eselon 3. Namun saat ini karena kami ada perubahan Perbup hampir keseluruhan Perbup baru, sehingga kami saat ini sedang mengusulkan standar kompetensi jabatan untuk eselon 3 maupun eselon 4 ke Kemenpan RB. Mungkin saat ini yang kita alami kondisi SDM Jember seperti itu, Bapak. Mohon arahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dari Jember. Saya merespon, wah ini berhubungan dengan Menpan ya, tapi saya ke Mendagri. Nah itu sekali lagi masalah apapun yang di tempat Ibu masing-masing pasti masalahnya beda-beda. Kita tidak bisa menerapkan dengan cara yang sama. Tinggal nanti Ibu sudah luar biasa, sudah koordinasi dengan Menpan dan Menpan sudah merespon. Kemudian kedua yaitu seberapa banyak PNS, seberapa kualitas PNS, kemudian pendidikannya PNS yang ada, tetap kuncinya adalah kepala daerah harus mewujudkan visi misi atau janji politik. Jadi jangan sampai kita stuck karena alasan terbatasnya SDM, akhirnya pelayan tidak maksimal. Tinggal cari bagaimana, seperti yang sering saya sebutkan, saya ingatkan lagi bahwa cara kerjanya tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Dan mohon maaf Bapak Ibu, zaman sekarang itu ternyata ya karena kita mentok kadang-kadang karena peraturan ya. Makanya mudah-mudahan nanti ada perbub itu yang menyesuaikan situasi kondisi, diskresi supaya bisa mempermudah pelayanan di daerah masing-masing. Jadi saya merasakan, mohon maaf Bapak Ibu, saya walaupun alhamdulillah sudah doktor, ternyata masih banyak sekali yang lulusan SMP, lulusan SMA, bahkan yang tidak lulus juga jauh lebih pintar daripada saya. Artinya sambil mengikuti peraturan yang akan berlaku, tetapi pelayanan terus berjalan. Artinya bagaimana cara kerja kita secara tim supaya saling menguatkan. Tidak ada batasan lagi. Wah, kemampuan ini untuk yang lulusan S1, S2 nih. Yang D3 belum pantas. Itu udah nggak zaman lagi, zaman sekarang. Karena zaman sekarang zaman digital, zaman perubahan secara cepat. Jadi sudah beda dengan zamannya Orde Baru, Pak. Ya. Sekarang kita tidak bisa memilih bahwa doktor lebih pintar dari S2 atau sebaliknya, atau nggak bisa. Jadi bagaimana kita sama-sama bersinergi sehingga pelayanan tetap berjalan. Itu Pak. Yang terpenting adalah walaupun untuk sementara jabatan fungsionalnya belum terpenuhi di daerah masing-masing, ya
seiring dengan berjalannya waktu, yang paling perlu dipahami adalah bagaimana yang tadi saya sampaikan Ibu Bapak ya, pemahaman tentang teknis perencanaan, keuangan, dan barang milik daerah. Karena itu semua tercantum dalam laporan keuangan. Yang itu semua tercantum dari laporan hasil pemeriksaan BPK. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi untuk sementara solusinya bagaimana Bupati mengikuti kebijakan di pusat, mudah-mudahan kebijakan di pusat juga mengakomodasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing. Itu Bapak Ibu. Ini ngomong-ngomong nggak kerasa Bapak Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ini tiba-tiba nanti kita stop mendadak. Jadi saya persilakan nanti karena kita waktunya hanya sejam, saya persilakan kalau Bapak Ibu belum sempat berdiskusi sekarang, silakan di grup atau japri ke saya akan luangkan waktu untuk Bapak Ibu untuk komunikasi per daerah gitu, per daerah biar lebih explore semuanya. Misalnya Pak Bupati Gunung Kidul dengan tim mau ketemu saya per daerah Gunung Kidul, silakan kapan. Pak Bupati Ponorogo dengan timnya mau meluangkan waktu dengan saya, Jember juga begitu, Lebong juga begitu, kemudian daerah lain juga begitu ya, Pemda-Pemda lain, insya Allah Situbondo juga begitu, Ponorogo. Silakan jangan sungkan-sungkan nanti japri ke saya atau WA di grup, tapi paling enak japri Pak ya. Paling enak japri karena pasti dibaca, karena di WA saya grup WA ada 40 lebih Pak. Aduh, kalau saya live ntar ditanya-tanya sombong atau apa. Jadi silakan, saya akan luangkan waktu mungkin Bapak Ibu dengan tim, terutama tim ya, tim efektif. Takutnya Pak Bupati sibuk ya, bisa timnya saja yang menghubungi saya berdiskusi di luar jam kerja, jam 7 malam ke atas Pak. Nanti saya kondisikan karena memang zaman digital ini kadang-kadang sehari ada beberapa webinar yang nggak bisa saya hindari gitu. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, karena waktu terbatas, saya yakin nanti juga mungkin ada pertanyaan yang pengen dieksplor lagi per daerah. Silakan nanti saya kondisikan waktu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa lebih maksimal. Mumpung kita baru 2 kali pertemuan, masih ada 2 kali pertemuan lain. Mudah-mudahan nanti laporan rencana aksi kepala daerah makin luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan takut salah, Bapak Ibu hanya menceritakan situasi kondisi daerah masing-masing sehingga nanti dipresentasikan di depan kami di pusat. Mudah-mudahan pusat merespon, provinsi juga merespon sehingga nanti ada kolaborasi lebih maksimal, sinergitas atau sama lain antara pusat dan daerah termasuk provinsi. Itu Bapak Ibu. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua tim, semua kepala daerah, yang terhormat kepala daerah dan timnya. Mudah-mudahan selalu sehat, COVID cepat terkendali atau cepat hilang. Saya selalu mengingatkan bahwa penyakit awalnya bukan dari COVID, penyakit awalnya dari pikiran. Jadi usahakan Bapak Ibu walaupun menggunakan masker atau di luar kantor tetap harus happy dan happy. Penyakit datang karena terlalu banyak pikiran, masalah datang karena terlalu banyak keinginan. Mudah-mudahan Bapak Ibu enjoy, jangan jadi beban, semuanya kita jadikan seperti kita melakukan hobi. Mungkin itu Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bafi karena waktunya terbatas, nanti tinggal WA saya meluangkan waktu khusus untuk Bapak Ibu. Silakan Bafi atau Aksa. Bafi, Aksa, ya, takut Coach. datang. Ya, silakan Bafi. Oke. Demikian coaching class hari ini. Coaching class berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021. Terima kasih atas partisipasi kepada kepala daerah, pejabat daerah, serta coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Stay safe and stay healthy. 2, 3. Oke. Sekali lagi coach. Ya, siap. 1, 2, 3. Terima kasih Bafi, terima kasih Aksa, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi. Jangan sungkan-sungkan WA japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.